banjir lokal. Kenapa? Karena tidak dikeruk, sedimentasinya terjadi, sampah di mana-mana, itu yang terjadi. Maka cebong sama kampret udah jadi satu ini. Jadi udah lama negara ini pasti. Mas Bestari Barus, Ota Sinababan, Bang Bim Benyamin, Bung Wisnu, dan juga Bang Hanto Dwi Subekti, dan juga moderator Saudara Bung Muharan. Saudara-saudara sekalian, secara ringkas saya akan menyampaikan begini. Setelah mendaftar tanggal 28 Agustus, saya belanja masalah ke bawah. Yang paling menggugah perasaan saya sehingga saya fight betul sehari rata-rata 10 sampai dengan 11 titik adalah persoalan yang ada di bawah. Persoalan yang kecil-kecil menyangkut data kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, lansia, Jumantik, dan sebagainya, termasuk Dasawisma. Itulah yang mengganggu saya betul. Karena di bawah ternyata masyarakat tidak mendapatkan seperti yang saya bayangkan selama ini. Jauh dari harapan itu. Sehingga itu yang pertama yang harus dilakukan pembenahan adalah datanya itu harus dilakukan perbaikan. Dan jangan kemudian semuanya dipusatkan di Rawang Bunga, misalnya untuk KJP, atau lansia di tempat lain. Sehingga semuanya harus di kecamatannya masing-masing. Supaya orang tidak dipingpong, udah pergi ke Rawang Bunga ternyata tidak ada yang melayani. Dan ini terjadi di mana-mana. Dan yang terjadi adalah akhirnya mereka Yang terjadi adalah mereka di antara mereka sendiri dibagi, sehingga dengan demikian tidak tepat sasaran dan ini menjadi banyak persoalan di bawah. Termasuk program untuk CCTV, kenapa saya sampaikan? Karena di bawah itu betul-betul yang namanya bullying, kekerasan, narkoba, itu saya lihat sendiri. Dan itu yang kemudian menjadi perhatian saya pribadi, bahwa kemudian CCTV dipasang di seluruh RT RW untuk mengurangi itu. Tetapi juga ada dampaknya yang tidak semua orang mau diawasi. Tapi inilah yang bisa dilakukan negara-negara maju, mau New York, mau Singapura, mau Shanghai, semuanya kejahatan ataupun perilaku negatif menurun karena ada CCTV itu. Yang berikutnya yang akan saya lakukan adalah Jakarta Funding. Ya. Jakarta Funding ini inspirasinya sebenarnya dari Bang Bim. Bang Bim memberikan masukan kepada saya, Mas, bisa nggak Jakarta ini menjadi investor? Saya bilang bisa. Kenapa? Dan bagaimana cara melakukan? Kebetulan saya punya pengalaman bersama Presiden Jokowi untuk membuat yang disebut dengan Ina Funding. Ina Funding itu motornya adalah Bu Menteri Keuangan dan beberapa menteri yang lain termasuk Menteri Bappenas. Tetapi kebetulan paperwork-nya saya menyiapkan. Dan untuk itu saya yakin bahwa Jakarta bisa yang namanya Jakarta Funding. Apa itu Jakarta Funding? Ina Funding itu kenapa kemudian menjadi begitu menguntungkan? Karena kolateralnya nggak perlu. Apa kolateralnya? Negara. Dan Jakarta, apa kolateralnya? Jakarta. Sehingga dengan demikian inilah menjadi ruang yang cukup baik untuk berkembang. Dan pengalaman Ina Funding, dulu modalnya 2 triliun ditambah 4 triliun menjadi 6 triliun. Sekarang Ina Funding dananya besar sekali. Selama dikelola secara profesional oleh orang profesional, nggak boleh ASN dan nggak boleh BUMD. Sehingga yang mengelola pure adalah profesional. Untuk Ina Funding kebetulan yang mengelola ada namanya Rida. Untuk Jakarta Funding, saya punya bayangan salah satunya temannya Ota Sinababan, namanya Sitohang, Hilman Sitohang. Dia adalah CEO dari Marilyn dan sebagainya. Dengan cara itu saya yakin, dari mana duitnya? Duitnya adalah dari APBD kita, setiap tahun silvanya antara 3 sampai dengan 5 triliun, bahkan 6 triliun kemarin. Kalau silvanya diambil 3 triliun untuk Jakarta Funding sebagai modal dasar awal, dan mendapatkan persetujuan dari DPRD, maka Jakarta ini pendapatannya tidak hanya bergantung pada pajak dan restribusi. Ada pendapatan baru yang namanya dari Jakarta Funding. Yang berikutnya, cara pembangunan kita untuk membangun housing seperti yang kita lihat sekarang. Problem utama di Jakarta adalah pembebasan lahan. Maka untuk itu harus ada terobosan. Bagaimana terobosannya? Saya kebetulan sudah berkeliling hampir di semuanya kecuali di Pulau Seribu. Banyak kantor-kantor kecamatan yang idle. Banyak kantor-kantor desa yang idle. Banyak sekolah-sekolah yang idle. Maka dengan puskesmas yang idle.
begitu sore udah sepi, nggak termanfaatkan. Kenapa nggak kita manfaatkan? Problem utama di Jakarta apa? Pembebasan lahan. Kalau kita lihat film yang terakhir mengenai Home Sweet Loan, maka itulah yang menginspirasi saya. Kenapa program yang bagus dari Mas Anies maupun Pak Ahok tidak bisa berjalan sepenuhnya? Karena problem utamanya adalah lahan. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya kita punya puskesmas rata-rata 3.000 sampai 5.000 meter square. Kantor kecamatan bahkan ada yang sampai 8.000. Saya udah lihat sendiri. Kalau kantornya jangankan 8.000, 5.000 aja. Lantai 1, 2, 3 untuk kantor kecamatan yang kita buat bagus. Kemudian lantai 4, 5 kita buat co-working space. Orang anak-anak yang startup, Gen Z, Gen milenial duduk di situ, bekerja di situ. Co-working space bisa dilakukan. Baru kemudian lantai di atasnya, lantai 6, 7, 8, dan 9 dan seterusnya sampai di atas, itulah digunakan untuk hunian. Untuk membangun housing atau hunian nggak mahal. Yang mahal apa? Pembebasan lahan. Di mana-mana problem utamanya adalah pembebasan lahan. Saya kasih contoh, kenapa Senopati Dharma Gunawarman nggak bisa diselesaikan jalan macetnya? Karena tidak ada parkir. Bagaimana caranya? Di sana ada kantor ada tanahnya Jakpro, luasnya 8.000. Kemudian di sana ada di Blok S juga ada sekolah yang luas sekali, hampir 1 hektar. Kenapa yang seperti itu tidak kita buat menjadi valet parking yang ada di Jakarta? Dan itu dikelola secara profesional, akan membuka lapangan pekerjaan, tetapi sepanjang jalan Gunawarman Senopati nggak boleh lagi orang parkir di pinggir jalan. Semuanya parkirnya di gedung itu. Dan kalau itu dilakukan, ada pendapatan income baru bagi Jakarta. Memang memimpin Jakarta itu harus dengan penuh terobosan, nggak bisa dengan cara yang konvensional, hanya kemudian menghabiskan waktu, menikmati jabatannya, dan sebagainya. Sehingga saya akan melakukan terobosan-terobosan baru. Yang berikutnya, ini bukan ide saya, ini sebenarnya ide yang sudah ada sebelumnya. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh Pak JK, oleh Mas Anies. Apa? Melanjutkan Museum Rasulullah yang ada di Ancol. Dan ini menjadi landmark baru bagi kehidupan beragama kita. Dan nanti yang lainnya juga kita berikan kesempatan yang sama. Jangan hanya agama Islam, agama-agama lain juga diberikan kesempatan yang sama. Saya beruntung hari ini, nggak banyak orang yang bisa melakukan seperti saya pada hari ini. Pagi sebelum Jumatan, saya diterima di Majelis Ulama Indonesia. Jumatan di Istiqlal. Setelah Jumatan diterima Monsinyur Suharyo di Katedral. Habis itu saya diterima oleh teman-teman GMKI yang rata-rata Batak kayak Otasila gitu. Dan mereka fight banget, saya kaget banget, penuh semangat untuk itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, kenapa Museum Rasulullah ini menjadi salah satu program saya? Karena kita apapun mayoritas di Jakarta ini adalah Islam. Dan Jakarta dengan undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, tidak lagi menjadi ibu kota. Jakarta harus punya simbol. Jakarta harus menjadi kota kosmopolitan. Jakarta budaya Betawinya harus punya, bisa kita angkat naik kelas, tidak hanya menjadi budaya ya hanya ondel-ondel saja, mohon maaf, tetapi bisa internasional, bisa bertarung dunia global. Itulah yang menjadi harapan dan cita-cita saya. Yang berikutnya, yang paling mengenaskan di Jakarta sekarang ini adalah lapangan kerja. 3 problem utama di Jakarta: 1, lapangan kerja; 2, kesehatan; 3, pendidikan. Ini yang menjadi persoalan serius di Jakarta. Kalau kita lihat survei, saya melakukan survei sendiri di Gen Z. Dilakukan pertanyaan, apa keinginan Gen Z sekarang? Masih nomor 1 adalah menjadi entrepreneur. Nomor 2 menjadi ASN. Entrepreneur sekitar 38, ASN sekitar 26-27. Yang menyedihkan di Gen Z yang pengen jadi petani hanya 2%. Artinya bahwa negara sebagai negara agraris, kita sekarang ini tidak bisa mengandalkan untuk menjadi petani, terutama di Jakarta. Dan untuk itu harus ada terobosan. Yang saya sampaikan di dalam debat bahwa kita harus punya job fair selama 3 bulan sekali, harus ada pelatihan di balai kecamatan, dan harus sudah ada balai latihan kerja. Yang namanya pekerjaan itu harus bersifat terbuka, semua orang bisa mengakses. Maka kita gunakan Jaki, tidak membuka yang baru, tetapi yang ada kita gunakan. Jaki ini sekarang udah hampir 5 juta orang menggunakan itu. Sehingga dengan demikian, sekali lagi teman-teman sekalian,
Saya mungkin nggak sampai 10, Mas Muharrem, tapi itulah poin-poin utama saya yang akan saya lakukan. Tetapi yang paling penting, yang membuat saya sekarang ini betul-betul tersentuh, problem di bawah itu tidak yang seperti kita pikirkan. Kemarin saya ke Tanah Tinggi, saya ke Tanah Abang, ke Cideng, ke Marunda, kemudian juga ke Taman Sari, ke Tambora. Banyak warga Jakarta yang tidak pernah melihat matahari. Dan itu mengganggu betul bagi perasaan saya. Bahkan di Cideng depannya belakangnya rel kereta, depannya selokan yang airnya tidak bisa berjalan. Dan yang seperti itulah banyak sekali di Jakarta, sehingga kalau saya mendapatkan amanah, maka dari apa yang saya sampaikan, pekerjaan yang saya awali pertama yang ingin saya selesaikan adalah yang nomor 1. Untuk orang yang tidak mampu, warga miskin, yang memang sangat membutuhkan, termasuk janji saya bagi Kampung Bayam. Begitu saya lihat, saya datang ke Kampung Bayam, saya bilang sama mereka, kalau saya jadi gubernur gak lebih dari 1 bulan, pasti saya selesaikan. Kenapa bisa selesai? Mas Anies sebenarnya sudah merintis dengan baik. Dia sudah mengeluarkan pergub, cuma yang diselesaikan 120 KK. Yang harus selesai sebenarnya 133 KK. Sampai hari ini hanya 13 KK, nggak ada yang berani untuk mengeluarkan itu. Menurut saya itu harus ada diputuskan. Kalau enggak, mereka mengalami apa yang terjadi, solidaritas, mereka bersama-sama tidak mau menepati. Sehingga dengan demikian itulah yang akan kami lakukan. Mas Muharrem, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari hari ke hari saya memang selalu tetap konsisten keliling dari kelurahan ke kelurahan, dari komunitas ke komunitas, termasuk pada hari ini saya sungguh bahagia mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Bang Bim, Bang Wisnu, Bang Goni, Bang Barus, Bang Pras, semuanya yang hadir benar-benar menambah energi yang baru. Tetapi yang paling penting adalah supaya apa yang disampaikan oleh Bang Goni tadi betul-betul direalisasikan pada saat nanti mencoblos. Sehingga dengan demikian, kalau Bang Goni ini kan keretanya kereta panjang, komunitasnya besar, dan saya yakin pasti akan digerakkan oleh beliau, termasuk Forkabi dan sebagai FBR dan sebagainya. Sehingga dengan demikian ini menjadi energi baru buat saya pribadi, dan hari ini sungguh bahagia. Pak Pram, ini kan lagi-lagi soal KJP yang di-highlight sama warga. Jadi persoalan utama KJP setelah saya dalami memang pendataannya jelek, buruk, kurang baik. Harus dilakukan reformasi. Tidak lagi semuanya harus ke rawa bunga. Per kecamatan harus mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan. Karena seringkali orang yang datang dari kecamatan jauh ke rawa bunga, di sana dipingpong kanan kiri, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, nggak ada yang dikenal, padahal keluarganya membutuhkan. Itulah problem realnya. Maka dengan demikian menjadi tanggung jawab gubernur atau wakil gubernur untuk melakukan pendataan dan mengecek sendiri, tidak hanya diserahkan pada stafnya. Kalau diserahkan pada stafnya, saya juga mengecek, ada warga Bogor yang dapat KJP Jakarta. Kan nggak benar. Ya artinya memang bisa terjadi seperti itu. Apakah dia KTP-nya Jakarta kemudian ke Bogor, kita tidak tahu. Tetapi itulah yang terjadi di lapangan. Sehingga kalau saya semuanya per kecamatan, bukan hanya disentralis di Rawabunga. Ya. Mas, bicara lingkungan ya, pinggiran kali Ciliwung itu di belakang ada Satgas Ciliwung. Mereka memang bekerja, cuma permasalahannya di belakang rumah mereka itu ada timbunan sampah. Bagaimana cara Satgas itu? Tadi pagi saya kebetulan teman-teman juga tahu saya ke Sungai Sunter. Di Sunter kurang lebih problemnya sama dengan Ciliwung. Naturalisasi memang perlu dilakukan. Di Sunter sendiri ada 300 meter yang sudah diukur, ada 34 bidang, 2 RW yaitu 3 dan 4, tapi tidak dieksekusi sampai hari ini. Padahal di Sunter itu, di kecamatan itu, air banjirnya sudah turun banget. Kenapa? Banjir itu kan ada 3. Banjir kiriman, banjir lokal di tempat itu, dan banjir rob. Sekarang ini yang kebanyakan terjadi seperti di Sunter adalah banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman sudah mulai berkurang karena di atas sudah ada 2 waduk, yaitu Sukamai dan Ciawi. Sehingga yang terjadi adalah banjir lokal. Kenapa? Karena tidak dikeruk, sedimentasinya terjadi, sampah di mana-mana, itu yang terjadi.
Maka ya menjadi kewajiban pemerintah dan warga untuk bertanggung jawab untuk itu. Ya saya mohon maaf ya, saya ada janji. Terima kasih. Ini urusan pilgub ya. Besar.